Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan dua hal. Jadi mudah-mudahan waktunya cukup ini. Yang pertama adalah tentang tujuan pembentukan keluarga sakinah. Kemudian yang kedua adalah tentang fungsi keluarga sakinah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pembentukan keluarga sakinah ini menjadi sangat penting di era seperti sekarang ini, apalagi kita dihadapkan kepada situasi kondisi yang semakin banyak tantangannya. Dan keluarga sakinah itu tidak ada pendidikannya secara khusus, tidak ada diklatnya secara khusus. Ya, kecuali mungkin bagi calon pengantin disampaikan penyuluhan oleh KUA atau oleh Kemenag. Itu pun belum cukup untuk memberikan bekal sebenarnya. Maka kita perlu belajar sedikit demi sedikit mengenai konsep keluarga sakinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa di mana saja, tujuan pembentukan keluarga sakinah ini yang pertama ingin saya sampaikan. Pada prinsipnya ada dua tujuan utama pembentukan keluarga sakinah, yaitu yang terkait dengan keberadaan manusia, ya, keberadaan sisi kemanusiaan dan sisi kemasyarakatan. Jadi ada dua aspek yang menjadi prioritas dalam pembentukan keluarga sakinah, yaitu keberadaan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nah, dua tujuan utama adalah, yang pertama adalah mewujudkan insan yang bertakwa. Nah, ini sebagaimana kita ini sering sering mendengar, sering mengikuti bahwa tujuan dari amal ibadah kita antara lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa, ya. Karena keluarga sakinah ini sebagai suatu keluarga terpilih menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembangnya anak agar menjadi insan yang bertakwa. Jadi anak-anak yang bertakwa itu adalah akan sangat baik dan kemungkinan besar lahir dari keluarga sakinah. Ibaratnya keluarga sakinah itu adalah lahan yang subur, kemudian anak itu adalah tanamannya. Maka tanamannya itu akan menjadi subur, menjadi tumbuh dengan baik jika dia berada di lahan yang subur, yang kemudian dirawat, dipupuk, dan seterusnya. Ini merupakan amanah Allah yang dilimpahkan kepada orang tua. Maka insan bertakwa adalah manusia yang berkembang semua potensi kemanusiaannya secara optimal, sehingga menjadi pribadi muslim yang kafah atau utuh seluruh potensinya, yaitu potensi tauhidiyah, ubudiyah, kekhalifahan jasadiyah, dan akliyah. Maka kita sering dulu mendengar udkhulu fissilmi kafah, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, masuk Islam dalam keseluruhan itu antara lain harus didukung oleh keluarga. Kita tidak bisa melaksanakan ajaran agama jika keluarga kita tidak mendukung. Nah, maka ini sangat penting bagi kita. Maka takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering disampaikan oleh para khotib, para ustadz dalam surat
Al-Hujurat ayat 13. Nah ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, tanda-tanda takwa itu kan banyak sekali ya. Pada ayat-ayat, pada surat-surat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini yang dikutip di buku ini. Kemudian juga ada ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa juga ini, dikutip antara lain surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 itu ya yang sering kita dengar. Kemudian ayat 177, 183. Nah, ini berkaitan dengan puasa, 192 serta dalam surat Ali Imran ayat 76, 102, 133 sampai 134, Al-A'raf ayat 26, 128, 156. Kemudian pada surat-surat yang lain. Termasuk yang sangat populer yaitu dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 4 yang sering dikutip juga oleh Pak Muklis Ali ya, untuk tanda-tanda orang-orang bertakwa. Nah, antara lain yang dikutip di buku ini adalah surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini kita simak terjemahannya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, hanya bacakan sekilas saja ini. Nanti kalau dikaji ini juga panjang ini, bisa satu episode tersendiri. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Jadi hakikat kebaikan itu bukan menghadap ke barat atau ke arah timur, itu hanya simbol. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian yang memerdekakan budak dan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kemudian yang berikutnya adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Nah, ini orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah oleh Allah disebut pada ayat ini orang-orang yang benar imannya. Ya, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka ini yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi ayat ini adalah merupakan salah satu indikator, tanda-tanda bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Nah, di antara tujuan pembentukan keluarga sakinah adalah mewujudkan manusia yang bertakwa. Dari mana kita mendapatkan petunjuknya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa. Kemudian tujuan yang kedua dari keluarga sakinah adalah mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Jadi masyarakatnya maju, modern, islami. Nah, ini keluarga sakinah mengarahnya ke sana.
Maka keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga harus mencerminkan masyarakat yang ideal. Seniki wong keluarga mawon kula panjenengan sami abot bentuk nggih. Nah, men keluargane ayem, tentrem, damai, sejahtera, penuh kasih sayang itu juga kan berat. Makin lama kadang-kadang kita makin banyak persoalan. Nah, orang dua anak ya ada persoalan, punya anak satu persoalan, anak dua, tiga dan seterusnya. Semakin tua kita juga semakin banyak masalah. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa mewujudkannya? Masalah itu diselesaikan, masalah itu dilewati, masalah itu kita cari solusi, kita musyawarahkan dan seterusnya. Nah, keluarga harus dapat mencerminkan masyarakat yang ideal, yang bagaimana? Yaitu masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang maju, berdaya dan bahagia lahir dan batin, bahagia. Jadi kita ini merasa bahagia di dalam hidup berkeluarga. Jangan sampai berkeluarga malah tersiksa. Waduh, kayak bahasa bojo. Bahasa bojo malah jadi rekasan. Nah, gitu. Sehingga dari keluarga sakinah ini akan mewujud masyarakat yang berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir dan batin. Nah, ini nanti akan mewujudkan karena keluarga satu bahagia, keluarga dua bahagia, keluarga tiga bahagia, keluarga ini sakinah dan seterusnya. Sehingga nanti akan terbentuk masyarakat yang utama, masyarakat yang islami, masyarakat yang berkemajuan. Nah ini. Maka dalam Al-Quran itu ada ungkapan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ya, artinya negeri yang baik. Ya, negeri yang baik dan adalah Tuhan yang maha pengampun atas mereka. Jadi baldatun thayyibatun warobun ghafur ini adalah negeri yang baik, yang suci, yang bersih di bawah naungan Tuhan yang maha pengampun, yaitu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan ini biasanya sering disebut di dalam keseharian yang dalam masyarakat ideal itu disebut sebagai masyarakat adil, makmur, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat yang diridhoi Allah. Maka ini harus tercermin di dalam keluarga. Nah, maka masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana dalam Al-Quran itu ada istilah khairu ummah, kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, antara lain. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, masyarakat yang dicita-citakan adalah memiliki kesamaan. Nah, ini kesamaan karakter atau ciri-ciri, yaitu masyarakat madani, masyarakat civil society, yaitu masyarakat yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat dan memiliki akhlakul karimah yang dijiwai oleh nilai-nilai ilahiyah. Nah, ini. Jadi ini penjelasannya saya rangkum, saya ringkas sesuai dengan secukupnya waktu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang utama ini ada istilah namanya, dulu kita sering mendengar, mungkin ada istilah qaryah thayyibah. Nah, apa itu qaryah thayyibah? Yaitu desa atau kampung atau dusun atau kelompok di mana warga Islam ini menjalankan ajaran Islam dengan baik, ya, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Nah, di dalam buku ini dicantumkan bagaimana ciri-ciri, karakteristik, tanda-tanda qaryah thayyibah. Qaryah thayyibah. Qaryah itu adalah kampung, desa atau kelompok masyarakat
Thayyibah itu ya suci, yang bersih, yang baik ya. Qaryah thayyibah. Nah, mriki wonten Mbak Ibah nggih. Nah, Qaryah thayyibah niki. Qaryah thayyibah ini disebutkan ada beberapa ciri. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Tanda-tandanya kampung kue Qaryah thayyibah itu apa? Satu, masjid atau tempat ibadah berfungsi sebagai pusat ibadah, pelayanan sosial, dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Nah, ini mending ya teng mriki masjid, nggo pranti, pengajian, di samping untuk kegiatan utama yaitu ibadah makhdhoh, salat 5 waktu. Terus ana pengajian, ana nggo ngaji, kemudian nggo musyawarah, ya. Malah untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain sekarang di halaman masjid kemarin diadakan turnamen, misalnya diadakan goes minggu yang kemarinnya lagi. Nah, yang utama ini adalah sebagai pusat ibadah, ini jelas. Kemudian pusat pelayanan sosial, ada santunan anak yatim dan seterusnya. Dan kegiatan masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang maju. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang maju. Jadi di antara masyarakat yang hebat, yang bagus itu ya berpendidikan. Bocah-bocahnya pada sekolah, bocah-bocahnya pada ngaji, wong tuane ya pada gelem ngaji, pada gelem sekolah, pada gelem menuntut ilmu. Monggo jenengan nek arep kepengin belajar maning teng mriki kan kita juga banyak fasilitas. Oh, aku nembe duwe ijazah SD tok. Melu istilah kejar paket. Oh, aku duwe SMP kepengin SMA melu kejar paket. Oh, aku duwe SMA tok kepengin duwe ijazah sarjana, kepengin kuliah. Sing reguler ya anak, sing kelas karyawan juga ada. Nah, anak-anak kita juga demikian. Ya, kita upayakan anak-anak kita, cucu-cucu kita memiliki pendidikan yang cukup. Nek mien ya mungkin rata-rata pendidikan SD cukup nggih. Nah, ini zamane bapak kula jenengan sami mbae mien ya SR nggih. Sekolah rakyat. Nah, ini cukup, yang penting bisa maca. Engkau gari bali ngumah kon pada maring sawah, kon pada maring pasar. Nah, kesini-sini berkembang pendidikan dasar menjadi SD SMP. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun wajar atau wajib belajar. Nah, seniki kaya-kayane ya nek sing ukuran standar umum ya paling ora lulusan utawa sekolah tingkat SLTA, SMA atau SMK atau MA atau sekolah kejuruan yang setingkat dengan itu. Nah, masyarakat Qaryah Thayyibah itu adalah memiliki tingkat pendidikan yang maju. Karena orang yang memiliki tingkat pendidikan yang maju itu lebih mudah diajak untuk berpikir dan bertindak. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu apa yang diutamakan? Pendidikan, sekolah. Gawe sekolahan zaman mien urung ana wong nganggo pentalon, nganggo celana dhewekan diarani kafir. Melu-melu wong kafir sih. Nek seniki kan nganggo celana wis umum ya, lumrah. Zaman mien tuli nganggone pada nganggo sarung. Nganggo sarung. Nganggo sarung ya, nganggo tawane nganggo yang banyakan itu memang makanya sarung kalangan santri. Nah, orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi itu akan lebih mudah memahami agamanya juga. Jadi wong memahami agama niku nek pendidikannya dhuwur kuwi kepenak.
Diwarai kepenak, cepet paham. Kon ngelakoni ya cepet kepenak paham. Nah, ini antara lain. Kemudian yang ketiga, masyarakat memiliki berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya. Jadi ini menjadi tugas bagi kita. Jadi masyarakat itu memiliki kesejahteraan ekonomi. Ya, memiliki standar kehidupan ekonomi yang layak. Standar kehidupan ekonomi yang layak. Nah, ini harus diupayakan, ya, diupayakan oleh kita. Karena para nabi, para rasul itu juga sangat giat bekerja. Nabi Dawud itu makan dengan hasil keringat sendiri. Bahkan Nabi Muhammad sejak kecil sudah belajar mandiri, sudah belajar berusaha, wira swasta, sudah belajar untuk memelihara kambing atau menjadi ya angon wedhus. Nah niku kan luar biasa. Menggembala kambing. Jadi penggembala kambing Nabi Muhammad sejak kecil. Nah ini harus ditanamkan anak-anak kita ini, generasi kita dan kita ini ya. Karena ekonomi itu sebenarnya tidak melulu adalah hasil kerja keras, tapi juga ada faktor-faktor yang lain di mana ada kesungguhan, keseriusan, kemudian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rizkinya kita ini sudah istilahnya itu klambine wis ukurannya beda-beda. Nah, tapi kalau kita ini memakai bajunya ini dengan baik, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi bagus. Tidak perlu iri, tidak perlu hasad, tidak perlu dengki terhadap nasib orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, ini tanda masyarakat Qaryah Thayyibah yang ketiga. Kemudian yang keempat, masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi, baik fisik, psikis maupun lingkungannya. Jadi masyarakat ini sehat-sehat, Pak. Mboten meriangan, mboten tuyingan nggih nek jaman miyen tule masyarakate kula njenengan sami niku pada sering mriangen nggih. Bocah cilik umbelen utawane apa kae gudigen nggih. Cacingan, boroken. Ini borok miyen anu niku nggih. Seniki kok bisa mboten nonton nggih. Nah, niki berarti kan pun meningkat kesehatannya. Iya ana sing kang kuping, ana sing kang irung, ana sing nang sirah. Allah gudigen, panuwun kadasen wudunen. Seniki wudun wis mulai jarang. Ini kan apa? Tingkat pendidikannya sudah mulai bagus. Tidak hanya fisik tapi psikis. Nah, zaman mien Bapak Ibu masih kemutan lagi SMP, SD jarang guru-guru sing nganggo jilbab nggih. Nah, aku zaman SMP, padahal SMP Muhammadiyah mien, jarang guru sing nganggo jilbab. Wah, siki guru nek ora nganggo jilbab ketone wah kepriwe kaya niku nggih. Nah, berarti ini ada peningkatan. Nggih, tahun 80-an itu kan masih pada pakai rok ya. Nah, ini. Rok sing cindek niku nggih nang isor dengkul setitik. Niku. Kadang-kadang rok mini kayak mangan mian kayak anu sekolah mantan beda kayak sekolah nang Jalan Kapten Suyono. Iya. Mang tekan gue kayak baik kesehatan fisik, psikis maupun lingkungannya ya sehat nggih. Zaman biyen nek anu liwat mlaku-mlaku nang karangan tuli brang-brang nggih. Nah, seniki pun boten. Nah, berarti ada peningkatan secara kesehatan. Wong-wong wis walaupun sekarang kue penyakit juga tambah akeh, tambah pirang-pirang. Nek biyen sing jenengane stroke, darah tinggi, kue penyakitnya wong sugih, kanker, tumor penyakitnya wong sugih biyen. Siki ora pandang wulu, wulu putih, wulu ireng, wulu apa, kabeh bisa kena. Nah niki. Bocah sinom kok stroke, nah niku zaman seniki. Bocah nom bisa mati mendadak jantung dan sebagainya. Nah ini zaman seniki. Zaman biyen ora ana dioperasi nggih. Nah,
Bayi dioperasi ya laka zaman mien lah. Siki-siki baen. Mien. Kayak contohnya kula niku. Nah, bocah 6 kok demek nang ngaring dukun bayi. Seniki kudu karo dokter. Kayak dokternya kudu sembarang dokter, kudu nganggo dokter kandungan ya. SPOG. Nah, SPOG niku. Jadi ini ada derajat kualitas. Nah, secara fisik, psikis dan lingkungannya sehat. Jadi laler, mungkin bila itu pirang-pirang ya, seniki pun mulai jarang. Karena tingkat kesehatannya sudah mulai meningkat walaupun pada sisi yang lain ini. Kemudian yang berikutnya, masyarakat memiliki hubungan sosial yang harmonis. Hubungan sosial yang harmonis. Orang anak petentengan terus ya, karo tanggane, karo dulure pada petentengan. Seniki kan nggih jarang lah nggih. Nggih. Padu yo seneng padu nek wis anu kuwe metu kang omah lawange dibanting karo cincing-cincing. Waduh wis nah. Wah kowe ngene kok anakku kowe. Wong anake sing dolanan ramane biyunge sing temandang ya karuan. Bocah dolanan kan kadang-kadang kan ora gejara kurang apa, dianggap serius terus akhirnya jadi perang Bratayuda. Nah niku. Bocah wis akur wong tuane ecih ungkur-ungkuran nah nggih. Ya kan gengsi kadang-kadang wis kadung ngelabrak malah anu bocah wis pada pit-pitan bareng nah niku. Masyarakatnya ini harmonis. Guyub rukun gue tongkrongan bareng, bisa kendurenan bareng, mangan segandok asin bareng ya mang ya. Iya. Nah, ini. Kemudian yang keenam, masyarakat memiliki kepedulian sosial yang tinggi, peduli. Nah, peduli. Jadi seniki nek konten masyarakat sing berkekurangan, masyarakat yang membutuhkan, ya kita peduli, ya baik peduli secara langsung maupun secara kolektif, diurus oleh RT, oleh RW, diurus oleh Lazis ataupun oleh BKM dan seterusnya. Nah ini ada kepedulian sosial tinggi. Kemudian yang ketujuh, masyarakat memiliki kesadaran hukum dan politik yang tinggi. Nah ini sing ketone durung pati main ya, kesadaran hukum. Jadi sadar hukum. Menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian sadar politik ya, melek politik ya. Wong Islam ini kudu melek politik. Nek orang melek politik ya geramakan. Akhirnya disasar-sasar nah. Jadi korban terus nih. Ya kayak gini. Jajal nek aku takon maring jenengan, calon presidennya jenengan siapa? Ya wul-wul wong kowe maning mengko ketemune. Nah niku. Sing wingi nyalon kae apa sih karo kae. Nah iya. Karena kita ini memang enggak punya representasi umat gitu. Karena apa? Kesadaran politik kita juga belum maksimal. Kemudian yang ke-8, masyarakat memiliki kehidupan kesenian dan kebudayaan yang islami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi punya budaya islami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang bertentangan dengan ajaran Islam misalnya bagaimana? Misalnya seni-seni yang erotis, yang pornografi, porno aksi dan seterusnya. Karena simbol-simbol budaya itu penting. Contohnya budaya apa? Budaya nganggo baju koko, itu budaya niki kan saya nggih. Budaya nganggo kupluk niki budaya niki Pak. Sanes ajaran agama, budaya. Kanjeng Nabi mboten nonton kopiah kaya niki. Zaman riyin. Ini budaya yang baik ya. Kemudian budaya musyawarah, budaya pertemuan, gotong royong, kerigan niku sae. Nah niku. Budaya yang tidak baik misalnya bagaimana? Budaya mencuri. Nah niku ada. Budaya mencuri niku wonten kampung isine akeh wong kaya gue. Kepriwe Kang uli pira alhamdulillah ge mukur uli TV loh. Nah niku berarti adoh sakang ngaring Qoryah Thayyibah yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya ini
adalah masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Bapak Ibu, sekarang ini tidak bisa kita menghindari teknologi. Ora bisa, karena apa? Teknologi di depan mata. Siki wong lunga-lunga ora nang gawa kresek duitnya dilebokna kandi apa dilebokna ngono ora wis cukup nganggo ATM. Kok ana tulisannya ATM wis slerek-slerek kaya niku. Siki maring jalan tol ora perlu nggawa duit pirang-pirang cukup nganggo tol ya karo tol. Jamane seniki. Wis butuh apa-apa seniki gari kring nggih teka. Kula malah dereng nate nyobi niku pesen barang anake bola-bali ana kaya apa jenengane sing kiriman-kiriman pesanan gue. Nah niku. COD niku. Waduh, apa maning nggih teka maning. Kula jangan babar pisan urung tahu pesen apa niku. Nggih. Bocah-bocah siki wis pada pinter, tuku klambi, tuku sepatu, tuku apa lho wis. Malah tuku panganan barang aja. Iya kayak tuku madu, tuku susu lewat ya online. Tuku ndog guys. Iya, guyang motor iki ngene. Mang ya motorku kotor anu gue guyang ser iki. Nah, itu teknologi. Maka saya juga memanfaatkan ini teknologi. Terekam, ya terekam jadi biasanya ngau kabel pating klawer, siki nganggo wireless ya niki. Iya, muga-muga kok ora salah. Wingi salah aku ngerekam 2 jam, anu salah nyolokna ning kabele. Ana gambare laka, suarane aduh luput ki ya. Wis kesel-kesel nganti memorine garep enteng malah laka suarane. Ya ini juga ini pesen ya, tapi bukan saya yang pesen, ada yang mesenin ya. Masyarakat mampu memanfaatkan teknologi. Ya teknologi apa saja sekarang. Zaman mien ku arep kowe kudu telegram nggih, telegram. Arep ngirim duit karo wesel tekane suwe. Utawane apa kae telepon nang ngaring Telkom. Seniki gare kring ora. Kejadian nembe terjadi sebres kaya niku langsung bisa weruh. Oh nggih. Kecelakaan Vanessa Angel. Oh, langsung ngerti kabeh ngene. Semalam dunia. Iya, sedunia bisa ngerti kabeh. Nek jaman dulu ngertine mengko wis sebulan ya ya. Seniki kadang-kadang tanggane urung ngerti, wong liya sing ado wis pada ngerti. Kaya wingi kedadian nang aring Karanggendhot, pasar Karanggendhot. Kepriye Mas nanggonmu aman mbok kaya kowe ngono sing takon kana ado. Karena kemajuan teknologi. Nah, kita hendaknya memanfaatkan untuk apa? Untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Nah, itu kayak Pak Kaji Karsono ini. Lagi bangun ini, mbok silakan yang mau amal jariah niku ngelewat niki nggih. Nek mentune nyebarna sirkuler dan lain sebagainya. Sedikit lewat niki misal. Nah, ini memanfaatkan teknologi. Tapi teknologi juga dimanfaatkan untuk kejahatan juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, antara lain tanda-tanda karakteristik masyarakat Qaryah Thayyibah. Nah, ini 5 menit lagi. Sekarang apa fungsi keluarga sakinah? Fungsinya. Jadi kalau tadi ini adalah tujuannya, sekarang fungsinya. Nah, ini. Saya bacakan secara cepat saja ini. Yang pertama adalah fungsi keagamaan. Jadi kita ini membina keluarga sakinah ini agar terbina keluarga yang bisa mewujudkan fungsi keagamaan di dalam rumah tangga, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlakul karimah. Nah, ini dalam keluarga. Ya, nggak keluarga ora tentrem tuh arep ibadah nggih mboten ayem nggih. Nah, mboten nyaman gitu. Kemudian yang B ini fungsi biologis dan reproduksi. Jadi di antara fungsi keluarga sakinah adalah untuk reproduksi generasi yang kuat, generasi soleh. Nah, ini. Maka ini juga menjadi fungsi biologis dan reproduksi.
tempat memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Nah, serta mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, maka rata-rata keluarga sakinah itu kan memiliki anak misalnya, ya cita-cita memiliki anak yang soleh atau solihah. Nah, kemudian yang C ini ya, fungsi peradaban. Jadi peradaban itu dibuat, dibentuk, dan diwujudkan nanti akan dikenang itu adalah antara lain dari budaya keluarga. Ya. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai sarana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya luhur dengan dijiwai spirit keislaman. Kita menjaga nilai-nilai fungsi peradaban ya. Peradaban misalnya yang dibangun adalah peradaban masyarakat yang maju. Antara lain dengan pendidikan yang cukup, pendidikan yang tinggi. Nah, ini antara lain dengan semangat menuntut ilmu, semangat menuntut pengetahuan. Nah, anak-anaknya belajar, kemudian pulang ke rumah, membangun peradaban dan seterusnya. Nah, ini peradaban akan dibangun. Jadi mangke kula panjenengan sami tuling khususnya jadi riwayat mien kaya niku nggih. Mien nang kene ana wong sing rajin banget ngibadah, rajin dan sebagainya. Sing asmane yaiku Bapak. Nah, iku. Mien nang kene ana sing rajin banget gawe ndok asin, rajin ngibadah, jenengane Bapak. Nah, mengko dadi riwayat kula jenengan sami. Makanya yang bisa membangun, ya ikut partisipasi membangun peradaban. Kok dikenang mengko ini dari riwayat. Nah, kita dulu mengenang misalnya almarhum Bapak Haji Ilyas. Nah, sini kan, terus di sana ada siapa? Mbah Muksin atau Mbah Mudin dan seterusnya nanti menjadi riwayat. Nah, kalau penjenengan sami ini dalam keluarga juga demikian. Kemudian yang D, fungsi cinta kasih. Ya, fungsi cinta kasih atau mawaddah warohmah menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara anggota keluarga. Pokoknya nyaman banget ini pokoknya lah. Angger wisana cinta dan kasih mawaddah warohmah. Ayem tentrem wis. Bali ngumah ketemu anaknya disambut dengan senyuman, ketemu istri atau suami, ketemu cucu dan seterusnya. Luar biasa ini membangun cinta kasih. Kemudian yang E, membangun fungsi perlindungan. Jadi dalam keluarga itu menempati sebagai memberikan perlindungan baik fisik, mental maupun moral. Nah ini. Jadi fisik itu yang bagaimana misalnya menghindari keluarga dari kelaparan, kehausan, dingin, panas, sakit dan seterusnya. Mental itu misalnya bagaimana? Menghindarkan manusia dari kekecewaan, frustasi, takut dan sebagainya. Coba nek orang nang omah, nang alas, nang dalan. Di mana tempatnya itu? Itu kadang-kadang rasa takut, rasa cemas, frustasi dan sebagainya. Nah, perlindungan moral itu yang bagaimana? Terhindar dari perilaku buruk, jahat dan yang tidak pantas misalnya. Ini kalau di keluarga itu kan saling mengontrol, saling mengingatkan. Senajan kadang-kadang mandan reang, delingna ora gelem, wah akhirnya rame niku. Tapi nanti kalau punya misi keluarga sakinah nanti akan damai kembali, tentram kembali. Cara pengandikan Kanjeng Nabi, nek arep reang aja lewi tekan naring telung dina. Ya wis reang-reang maksimal kon telung dina bar kowe kon pada guyub maning. Fungsi kemasyarakatan ya. Fungsi kemasyarakatan ya membangun masyarakat. Seserawungan lah nggih, seserawungan. Karena kita ini masyarakat kita ini tidak bisa hidup sendirian. Coba kula jenengan sami nek urip dhewekan rasanya kayak apa? Nah, aku ora butuh bantuan wong, aku bisa urip dhewekan. Jere capa. Arep madang kayak kudu butuh wong pirang-pirang nggih. Ah iya. Berase kang di, piringe kang di, sendoke kang di, mejane kang di dan sebagainya. Siki ora bisa urip dhewekan, maka tidak ada Superman sekarang, adanya super tim. Ya hebat, kumpul jadi siji hebat sekali. Ya. Nek mien kan zamannya Rambo, nggih, zamannya Superman. Siki enggak. Sekarang super tim.
Oke, bisane ngomong, men kon ngomong. Oke, bisane melayu, kon melayu. Oke, bisane golek duit, kon golek duit. Oke, bisane wong kon ngentengna duit, kon ngentengna duit misalnya gitu ya. Masing-masing punya potensi. Oke, tenaganya luar biasa. Oh ya, tenaganya. Jadi saling melengkapi, saling mengisi, tinggal di manage. Nah. Fungsi pendidikan. Nah, ini keluarga ini sebagai tempat pendidikan. Jane ya ora usah sekolah, cukup jane diwarai nang bapake ibune nek anu bisa. Wis ngene ngaji bae karo bapak karo ibu. Bagian pelajaran umum karo ibu ya, bagian pelajaran agama karo bapak. Kira-kira mampu apa ora? Nek ora mampu ya berarti kudu ana bantuan sekangaring liyane. Nah, di dalam keluarga itu sebagai pendidikan dalam pengertian pendidikan ya intelektual, emosional dan spiritual. Ini kan diasah dari keluarga. Bocah sing terengginas-terengginas, sing aktif-aktif. Tulisan antara ini motivasi dari keluarga. Nah, ini dididik oleh orang tuanya. Kayak mangkat, kayak anak pengajian, mangkat ya gue. Kayak anak kegiatan, mangkat. Ki disangoni cung, ki motore, ki bensine, ki HP-ne, mangkat. Nah, ini kan difasilitasi. Anak mangkat sekolah, kuliah dan sebagainya, difasilitasi oleh orang tua, oleh keluarga. Nah, nek anu jor-joran ya wis jadi bentuknya dewek-dewek. Ya nek ketemu lingkungannya apik, ketemune karo masane mohon maaf bocah-bocah sinang dalan mlaku-mlaku kayak nyetopi mobil dan sebagainya, kan kasihan ya kehilangan. Si ekonomi artinya apa? Mengelola sumber pendapatan. Jadi kalau panjenengan sami itu keluarga yang bahagia itu sing bisa mengatur antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai kayak pepatah zaman dulu besar pasak daripada yang ya doyong rupuh. Ya mengukur kekuatan lah ini kan. Sing bisa mengukur kekuatan siapa? Yang bersangkutan. Wong lihat tuli gari nyawang. Oh, lihat tuli mampu nak tuku mobil telu. Wah, mampu misalnya. Tuli nyawang ya. Nah, misalnya yang bisa ini menurut kemampuan kita. Fungsi ekonomi dalam arti bisa mengefektifkan, mengefisienkan antara kebutuhan keluarga dengan sumber perekonomiannya. Kemudian yang ini adalah fungsi pelestarian lingkungan. Jadi lingkungan harus dilestarikan. C ini masih adalah tambahan sedikit fungsi rekreasi. Nah, jadi wong tuli nek anu karo keluargane dolan-dolan bareng rekreasi nggih. Melepas kepenatan keseharian setelah kerja pulang ke rumah itu seneng rasane. Nah ini ya setelah kegiatan di luar bali ngomah leye-leye karo ngobrol karo medang. Nah ini jika seneng rasane. Nah ini keluarga sakinah arahnya bisa ke sana. Sehingga keluarga gue jadi rekreasi. Ketemu karo keluarga gue jadi hiburan. Maka sering kadang-kadang ada silaturahim keluarga nggih. Saling berkunjung, apa senang ketemu, apa mending ketemu nangaring rumah makan misalnya, ketemu nangaring ya anak atau ane wis ngene madana nggonku kayak wis tak masakna bawal karo lele karo bebek misalnya. Nah, wis ngene garing mangkat bae, paling gawa mendoan garing nah, misalnya. Nah, kemudian yang K ini fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman. Jadi orang tua sebagai uswatun hasanah nanti akan menanamkan kebaikan-kebaikan ke keluarganya, istrinya, anaknya, dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang kita belum bisa menjadi contoh yang baik, tapi paling tidak kita punya muatan, punya keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman di dalam keluarga. Ya. Dalam bergaul, mengasihi anak, menghormati hak-hak anak, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini adalah fungsi kaderisasi. Nah, niki. Di antara kelemahan kita dulu, ya, kenapa kita ini kadang-kadang sekarang kekurangan kader, karena orang-orang tua kita zaman dulu terlena. Ya, tidak mengkader kepada anak-anaknya. Dibiarkan saja. Nah, kita ini mengkader. Maka kalau bisa kita punya kader biologis anak-anak kita menjadi penerus kita juga punya kader ideologis. Nah, mulang. Nah, ini kader ideologis. Sebagai apa? Pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian, ini pun jam
Songo Pak Mukhlis, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, kaitannya dengan fungsi keluarga sakinah tadi yang baru saya jelaskan, dan yang tadi di awal adalah tujuan pembentukan keluarga sakinah. Nah, ini nanti kemudian hari insya Allah kita sampaikan terusannya, karena ini pembahasannya masih cukup banyak, cukup panjang. Sekian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.